Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini, kelompok 1 Micro Teaching akan memaparkan materi mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Langsung saja, di menu utama terdapat biografi kelompok Micro Teaching. Kemudian yang kedua, pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga, tujuan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keempat, manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kelima, prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam, komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Baiklah, langsung saja ke pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru agar proses pembelajarannya berjalan dengan efektif dan bermanfaat. Kemudian, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam memulai dan mengakhiri suatu pelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian membuka pembelajaran. Menurut Majid dalam Ajis tahun 2016, membuka pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan, membuka pelajaran atau set induction adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Komponen keterampilan membuka pelajaran terdiri dari menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Yang selanjutnya, pengertian menutup pembelajaran. Menurut Senjaya dalam Monika dan Hadiwinarto tahun 2020, menutup pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan menutup pembelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Sedangkan komponen keterampilan menutup pembelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan inti pembelajaran dengan merangkum inti pembelajaran dan membuat ringkasan dan mengevaluasinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan umum dari keterampilan membuka pembelajaran. Menurut Sundari dan kawan-kawan, tujuan umum dari keterampilan membuka pembelajaran adalah agar proses belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat dikenali dari ketepatan langkah-langkah belajar peserta didik, sehingga didapatkan belajar yang efisiensi dan tercapai secara maksimal. Peserta didik dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar. Masih dalam jurnal yang sama, Mukmina dan kawan-kawan menjelaskan tentang tujuan dari keterampilan menutup pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi.
Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dengan kompetensi materi pada kegiatan yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami atau dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Selaras dengan hal tadi, Mukminan dan kawan-kawan menjelaskan tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran secara terpisah. Yang pertama ada tujuan dari keterampilan membuka pembelajaran. Pertama adalah memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas yang harus dilakukan. Yang kedua adalah menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Yang ketiga ada memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya ada tujuan dari keterampilan menutup pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya adalah manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kedua, siswa memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas, dan batas waktu pengumpulan tugas. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa mengetahui tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan terhadap bahan yang dipelajari. Sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan atau keefektifan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedelapan, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, kesembilan, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Kesepuluh, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama ada prinsip. Ada prinsip yang mendasari penggunaan komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam menghadapi peserta didik di kelas yang harus dipertimbangkan guru sehingga pengaruh positif tersebut dapat dibuktikan di dalam proses pembelajaran, di antara lain yaitu yang pertama itu kebermaknaan, yang kedua berurutan dan berkesinambungan. Prinsip yang pertama yaitu kebermaknaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru dapat memilih cara atau niat yang bermanfaat untuk menarik perhatian dan memotivasi peserta didik dan yang memiliki relevansi dengan bahan pelajaran serta tujuan dari pengajaran tersebut. Oke, next. Untuk prinsip yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan, yang mana aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Oke, bisa langsung di next. Komponen yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Di sini, guru dapat menarik perhatian siswa menggunakan 3 cara.
Cara yang pertama adalah mengubah gaya mengajar guru. Yang tadinya guru hanya ceramah di depan kelas, di sini bisa dengan cara guru berdiri di depan kelas, di belakang kelas, atau membaur bersama dengan peserta didik. Cara yang kedua yaitu menggunakan alat bantu pengajar atau media pembelajaran seperti PPT interaktif, video, YouTube, skema, ataupun yang lainnya. Masih banyak model-model pembelajaran yang lainnya menggunakan media ajar yang beragam. Misal, matematika kita bisa menggunakan pohon penuguran. Pohon penuguran itu adalah pohon penjumlahan dan pengurangan. Cara yang ketiga adalah pola interaksi yang bervariasi. Yang tadinya hanya interaksi dua arah atau bahkan satu arah, hanya guru kepada siswa atau siswa kepada guru, maka diubah caranya menjadi antar guru kepada siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, atau bahkan berkelompok seperti yang sudah didukung di dalam kurikulum 2013. Nah, ada juga guru bisa melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelompok yang besar. Kelompok yang besar tersebut adalah bisa menggunakan kelompok antar kelas atau kelompok dengan jumlah yang relatif besar. Komponen yang berikutnya adalah menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama adalah menimbulkan rasa kehangatan dan antusias. Dengan cara guru harus ramah kepada siswa, kita harus bersahabat, selayaknya kita berbicara kepada teman, namun tetap memiliki batasan tertentu untuk mengorganisir perilaku siswa. Nah, cara yang kedua adalah menimbulkan rasa ingin tahu. Bagaimana sih cara menimbulkan rasa ingin tahu tersebut? Untuk menimbulkan rasa ingin tahu tersebut adalah membuat sebuah teka-teki yang bisa memotivasi siswa untuk menjalankan sisi kognitifnya. Nah, untuk cara yang ketiga adalah memerhatikan minat siswa. Di mana sih minat siswa ini? Mungkin tidak semua siswa berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Tidak semua siswa berminat untuk bercerita. Ada juga siswa yang lebih jago dalam pembelajaran matematika, ada siswa yang lebih berminat ke pelajaran seni, ada juga siswa yang lebih berminat ke pembelajaran penjas, ada juga yang lebih berminat ke agama. Semua itu harus kita komunikasikan dengan siswa dan kita arahkan siswa tersebut untuk mempelajarinya lebih lanjut, karena di situ adalah tugas kita. Komponen yang berikutnya adalah memberikan acuan. Nah, memberikan acuan ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas tugas. Hendaknya seorang guru selalu mengemukakan tujuan di awal pembelajaran dan memberikan acuan batas tugas yang telah ditentukan. Misalnya, seorang guru akan mengajarkan matematika pada hari ini. Nah, jadi seorang guru bisa mengemukakannya seperti hari ini kita akan membahas rata-rata hitung. Lalu, kita akan mengerjakan sebuah tugas atau sebuah soal untuk menghitung rata-rata kenaikan harga barang. Batas tugas sendiri itu merupakan acuan pokok agar tidak berbelit-belit dalam pengerjaannya. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, langkah seperti apa sih? Misal, siswa diminta untuk membuat langkah memasak nasi. Langkahnya yang seperti apa? Kita contohkan dulu seperti memasak nasi menggunakan magicom atau menggunakan kompor. Jika kita menggunakan kompor, itu biasanya berasnya dicuci, lalu kita didihkan air di dalam panci, baru kita masukkan berasnya ke dalam panci tersebut. Nah, jika kita menggunakan magicom, itu biasanya yang pertama berasnya harus kita cuci, yang kedua beri air secukupnya sesuai dengan takaran yang diinginkan, lalu kita colok ke stop kontak dan diarahkan screen-nya untuk cooking atau memasak. Nah, untuk yang berikutnya adalah
mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Masalah apa sih yang akan kita bahas hari ini? Misal di pembelajaran IPA, masalah yang akan kita bahas pada hari ini adalah kebersihan organ reproduksi. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga kebersihan organ reproduksi tersebut? Cara yang berikutnya adalah mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh guru secara lisan itu akan membuat semangat siswa lebih berkobar. Sebagaimana api jika disuluh dengan bensin, maka itu akan mengobarkan. Nah, begitu juga ketika guru bertanya secara lisan, maka semangat siswa untuk menjawab semua pertanyaan itu lebih besar dibandingkan dalam bentuk tulisan. Komponen yang berikutnya atau yang keempat yaitu membuat kaitan. Nah, cara guru untuk membuat kaitan itu bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah dalam memulai pembelajaran, guru meninjau kembali sejauh mana materi yang sebelumnya disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, yang kedua adalah cara membandingkan atau mempertentangkan dengan pengetahuan baru. Misal, bagaimana sih pendapat guru dengan siswa, bagaimana sih pendapat antara siswa yang satu dengan yang lainnya, dan kita olah kembali dengan pengetahuan yang ada. Misal kita didukung oleh internet, dari jurnal nasional, dari jurnal internasional, dari buku paket yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Itu semua bisa kita lakukan untuk memperbandingkan atau mempertentangkan jawaban kita. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu cara menjelaskan konsepnya atau pengertian terlebih dahulu sebelum mengerjakan bahan secara terperinci. Yang dimana yang dimaksud adalah kita menjelaskan sesuatu terlebih dahulu agar peserta didik lebih memahami, lebih mudah memahami untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada tersebut. Oke, next. Berikutnya, kita akan membahas mengenai komponen keterampilan menutup pembelajaran. Komponen keterampilan menutup pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah meninjau kembali. Meninjau kembali ini seperti apa sih? Meninjau kembali yang dimaksud adalah, misal kita akan mengetahui sampai mana sih peserta didik itu dapat mengerti atau memahami pembelajaran yang telah kita lalui. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah membuat ringkasan atau rangkuman inti pelajaran pada saat proses KBM berlangsung atau di akhir proses KBM tersebut. Nah, cara yang kedua adalah dengan melalui beberapa pertanyaan berupa pengayaan setelah membahas bagian-bagian dari satu topik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa untuk ditonton dan jangan lupa untuk dipahami ya teman-teman. Keep enjoy and have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.